luar itu? Adakah di antara kita yang mau berbagi? Sambil snack juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya, Pak Johannes, ya silakan maju Pak Johannes. Baik, Mem, jujur kalau modul ajar, kami dari tim Mapel IPA, modul ajarnya belum siap. Kenapa? Kendalanya yang pertama, masih kurang paham, itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak semua sekali ajar langsung bisa. Jadi kami harus terus belajar lagi. Terus kami IPA ini, kalau udah dirasakannya dulu baru bisa diterapkan gitu. Jadi harus ada dulu contohnya bulat-bulat yang kami terima. Apalagi kalau yang bisa kita lihat dari internet, dari apa, iya. Tapi yang dari internet tidak ada berbasis budaya dan spiritualitas. Yang ada hanya profil pelajar Pancasila aja. Jadi kami butuh contoh yang lebih valid gitu. Contoh yang lebih nyata gitu. Biar bisa kami bandingkan dan kami sesuaikan dengan mapel kami. Jadi kendala utama sesuai dengan misi tadi waktu, oke. Kalau dari kami Mapel IPA, contoh yang validnya gitu. Contoh yang apalagi yang berbasis budaya dan nilai spiritualitasnya. Terima kasih Pak Johannes. Nah, Bapak Ibu saya langsung jawab untuk kendala ini. Itu kendala pribadi dari IPA, dari Pak Johannes pribadi begitu. Saya teringat ketika kita POP 2019. Kita sibuk sekali, mintalah contohnya Pak Heri, mintalah contohnya Mas Hendy, mintalah contohnya Bu Der langsung biar bisa kami contoh. Terus jawaban mereka apa? Jangan malas membaca, katanya begitu. Jangan mau langsung disuapi saja. Begitu ya. Mungkin Pak Purba ingat betul ya Pak Purba. Ketika itu Pak Purba sebagai kepala sekolah tahun lalu 2019. Mungkin itu betul ya saya bilang ya Pak ya. Jangan langsung minta contoh lah. Begitu kata. Memang keras ya Pak. Saya juga merasa kali gitu. Iya, tapi jawaban mereka begitu. Jangan mau langsung disuapi. Itu katanya Pak. Nah, jadi itu mungkin yang akan pelan-pelan saya sendiri pun Pak butuh contohnya. Saya tidak bilang bahwa saya tidak butuh contoh. Saya juga butuh contoh. Nah, tapi mungkin itu yang pelan-pelan mau kita kikis supaya kita apa? Supaya kita berbeda dari orang lain. Supaya kita berbeda dari yang di internet itu. Begitu. Karena harapan POP begitu. Kalau kita ikuti sekolah penggerak, kita program organisasi penggerak wajib beda karena mereka cuma pakai PPP, kita pakai core value, keutamaan, kearifan lokal. Begitu. Jadi ayo mari kita sama-sama apa yang udah kita pelajari sebelumnya di tahap 1, lalu nanti akan saya jelaskan juga kembali sedikit. Mari kita coba. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Namanya kita berproses. Begitu. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau bersharing? Ada Bapak Ibu yang lain yang mau bersharing? Sama seperti Pak Johannes. Iya memang betul seperti itu. Saya sendiri pun merasa seperti itu. Tapi ayo kita coba yuk, sama-sama yuk. Kita harus berani jadi berbeda dari yang lain. Begitu. Lalu saya masuk ke pertanyaan refleksi yang kedua. Jadi saya mau ganti dulu, refleksi dulu, baru penjelasan. Biasanya refleksi di akhir. Apa kendala kita dalam proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan core value PPP kearifan lokal? Saya merasa bagaimana tersentak gitu ketika kami rapat di sini. Ketika kami rapat yang kita pesta terakhir ini, pesta Sangko Pelindung dan 25 tahun. Apa kata Suster Frederica? Naik tensi saya melihat video kalian. Kebetulan Bapak Ibu saya ikut ujian kenaikan golongan. Dan suster juga sudah sampaikan evaluasi itu kepada kami. Naik tensi saya. Mungkin Bapak Ibu kenapa juga ingat itu ya. Mana kearifan lokalnya, mana berbeda stingnya? Kata beliau seperti itu. Lalu saya tertunduk dan diam. Belum nampak memang. Saya ingat-ingat video saya. Memang saya masih fokus pada tahapan pendahuluan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian penutup. Pokoknya tersampaikan 35 menit ini tersampaikan
sepertinya Abu Naras, belum. Saya sendiri mengakui itu Bapak Ibu, saya sendiri mengakui kekurangan saya. Lalu saya tertunduk memang pada saat itu. Nah, jadi saya mau ajak kita bersyaring. Oh, setelah itu, setelah suster juga memanggil saya, menceritakan kekurangan video kalian ini, lalu saya apa lagu buat di kelas ya? Maka Bapak Ibu, ini sharing saya nanti Bapak Ibu. Saya mulai dari kelompok. Ini sudah saya lakukan di beberapa kelas sampai tadi juga. Ketika saya membagi kelompok, seperti juga masukan dari suster, kelompok beriman, kelompok bernalar kritis. Jadi orang itu terbiasa dengan istilah itu dulu, terbiasa dulu, kognitifnya dulu. Kelompok bergotong royong, kelompok bersaudara, kelompok kreatif. Saya gabungkan yang tiga ini. Ada core value, ada prodi pelajaran Pancasila, ada Habonarun Lubunanya juga. Kelompok Habonarun Lubuna, kelompok Tutudu, kita bisa pakai itu. Mungkin itu dulu kan yang paling sederhana mungkin itu. Jadi saya coba dulu mempraktekkan apa saran suster kemarin. Saya sudah lakukan di 3 kelas Bapak Ibu. Itu sharing dari saya. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di dalam kelas dengan menerapkan yang 3 ini. Saya mau kita berbagi dulu ya. Siapa tahu bukan nyontek ya Bapak Ibu. Itu kan aku yang menemukan. Kita harus senang dong ketika teman-teman kita juga meniru apa yang kita lakukan. Harus senang kita Bapak Ibu. Jangan mengklaim bahwa oh, itu kan aku yang bikin, nggak boleh aku pakai itu di kelasmu, tidak. Nah, di sini kita mau berbagi dulu. Misalnya di Penjas, Bapak itu sudah membuat sesuatu yang wow, kegiatan pembelajarannya yang menerapkan ketiga nilai ini. Kita nggak tahu, karena kan nggak mungkin teman kita ngajar kita lihat-lihat dari luar kelas, tidak mungkin. Nah, maka di sini kita mau berbagi dulu, sharing dulu Bapak Ibu. Saya mau dengar dulu sharingnya Bapak Ibu. Mulai dari 2019 kita ber-PUP, 2021 ya, 2021 sampai 2022 ini, saya mau kita bersharing dulu. Mari Bapak Ibu, saya undang ke depan beberapa orang. Pasti udah ada yang kita buat. Ada yang mau bersharing? Ya, oh ya Pak Ramot, mari Pak Ramot. Tidak usah terlalu tegang Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Sister Bapak Ibu. Yang mau saya sharingkan ya, memang dari awal saya mendapat kendala yang sama dengan apa yang diutarakan oleh Pak Johannes tadi. Ketika awal pertama kali mencoba untuk menemukan, membuat modul ajar. Ya. Tetapi saya mengumpulkan dari internet sebanyak mungkin RPP Pendidikan Agama Katolik. Saya jadikan sebagai referensi. Setelah saya jadikan sebagai referensi, saya susun ulang versi saya. Ya, saya lihat, saya pilih-pilih gimana mereka cara mengolahnya begitu ya, dan bagaimana unsur-unsur itu tampak dalam alur-alur pembelajarannya. Kemudian P3-nya jadi saya ganti jadi core value, budaya dan segala macamnya. Ya, jadi saya kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Ya, memang tadi ya, harus berliterasi memang ya. Kemudian setelah berliterasi, saya susun versi saya. Jadi ya, yang mana dirinya? Kita punya prosesor, apa semua bisa? Kita ada apakah hanya visual atau ini kita pilihannya mana? Lalu kenapa berarti skills training ini dijelaskan Pak Johannes? Itu bukan sedikit nafas. Memungkinkan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau
Begitu. Jadi dia tidak pernah bekerja sama dengan jarang bekerja sama dengan temannya, jarang bersharing dengan temannya, jarang melakukan sesuatu bersama-sama dengan temannya. Maka dia akan individualis, dia akan berjiwa kompetitif. Harus ada bersama, nggak boleh kalah. Nah, ketika siswa sedang bekerja secara sendiri, bersama pertama dalam kelompok, pertama mereka bisa mengingatkan diri, lalu membuat diskusi, kemudian mengerjakan tugas mandiri, bekerja dalam kelompok, mendiskusikan jawaban, bekerja sama, memberikan saran atau pendapat, merevisi jawaban, bekerja sama dalam diskusi, melakukan aktivitas kegiatan seperti kegiatan dalam kelompok, berbagi pengalaman. Kalau mereka berpengalaman itu dalam kelompok bersama-sama bekerja dengan mereka berproses bersama. Jadi dalam proses itu muncul lagi ketika mereka mulai nempel, kan kita kan student center salah satunya itu kita bentuk kelompok ya, kita bentuk kelompok, oke, pakai LPD, kemarin itu kan langkah pertama, kamu nanti tulis, aku nanti jadi begini. Ketika mereka berbagi tugas, mereka sudah bergotong royong, PDP. Ini aja menurutku lebih gampang, terbuka. Kau bisa bisa pula, sepertinya kau lebih cocok mengerjakan ini. Dialog. Jadi dalam proses itu, dalam proses student center tadi, kita memang sudah mencapai ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kenapa saya pilih yang student center mau saya bawa ke sini? Karena memang itu bisa banget malah dalam prosesnya itu. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin udah kita lakukan, hanya saja kita tidak sadar, kurang sadar kita yang kita cuma belum betul-betul belum detail banget, detail sekali. Nah, terus misalnya lagi kita belajar tentang negara-negara. Kamu akan membahas tentang kelompok beriman. Kamu ini akan membahas tentang negara China. Kamu Spain. Kamu Amerika. Mereka akan menjelaskan tentang negara Amerika, menjelaskan tentang Spain, menjelaskan tentang China. Dalam proses menghasilkan sebuah penjelasan itu, mereka akan bekerjasama dalam kelompoknya, berbagi dalam kelompoknya, berdiskusi dalam kelompoknya. Lalu ketika sudah bisa mereka menjelaskan itu, berarti mereka sudah paham. Misal di dalam teks mereka itu, oke, ini rupanya orang Amerika itu berkebinekaan global. Tanpa kita sadari memang sudah dalam proses itu sudah terbentuk ya kan, dia sudah ada. Begitu. Lalu saya akan lanjut kembali. Nah, ini di tahap 1 udah saya singgung bahwa di sini saya kan fokusnya di sini. Materi saya hari ini fokusnya di sini Bapak Ibu. Intrakurikuler, khususnya modul ajar ya, modul ajar dalam implementasinya di dalam pembelajaran kita ini. Nah, kita kembali lihat visi, misi, tujuan sekolah, lalu budaya sekolah kita. Nah ini, core value, kemudian profil pelajar Pancasila, kearifan lokal, keutamaan santa dan santa, itu yang saya sebutkan tadi. Kita nggak boleh jauh-jauh dari itu. Yang 4 pilar tadi itu struktur teladan. Berarti tetap itu yang mencari penunjuk arah kita. Tujuan, nah saya masuk langsung ke modul ajarnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, saya ingatkan kembali untuk apa modul ajar itu. Pertama, mengembangkan perangkat ajar berguna untuk membantu
guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di IHA tentang satu saya juga udah bilang ini juga kita dengar dari narasumber kita. Gak mungkin kita bisa ingat semuanya itu. Memang kita harus punya modul aja. Kita harus punya acuan yang kita bawa ke kelas. Di dalam itu semua proses pembelajaran kita tertuang. Kita bawa lah itu. Begitu katanya. Jadi itulah yang membantu kita melaksanakan pembelajaran kita. Lalu guru mempunyai kebebasan membuat modul ajar sendiri sesuai dengan visi misi sekolah dan karakter siswa. Ini juga udah saya jelasin di IHT tahap 1. Kita bebas mendesain, maka tidak perlu takut salah, tidak ada yang salah. Namanya kita berproses. Yang di internet itu pun belum tentu benar. Iya, tidak apa-apa kita baca banyak-banyak, tidak apa-apa kita baca, tapi kita juga jangan insecure dengan diri kita. Kita harus pede dengan apa yang kita buat, gitu. Jadi kita baca tidak apa-apa, semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu. Maka mari kita buat punya kita. Belum tentu semua yang di internet itu benar buat kita. Siapa tahunya yang kita buat ini memang mantap. Maka mari kita buat yang berbeda. Kenapa? Kan kita udah bebas. Dikasih kebebasan sama kita. Mau buat bagaimanapun di dalam modul ajar kita asal sesuai dengan komponen-komponennya. Begitu. Oke, saya akan lanjut. Ini sekedar saya mengingatkan prinsip pembuatan bahan ajar harus sederhana. Sederhana, harus mudah dipahami, mudah diimplementasikan. Kedua, fokus pada siswa. Ini yang udah dari tadi saya bilang, harus berfokus pada siswa. Ketiga, harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan cara satuan pendidikan. Ini sesuai dengan visi dan budaya sekolah. Kemudian yang keempat, selaras. Jadi kita lakukan materi KIP, CP, pembelajaran, tujuan pembelajaran, PP, kita hubungkan dengan pengalaman hidup, kebutuhan zaman, masa depan dan sebagainya. Itu harus selaras, harus beriringan. Makanya kita kemarin waktu liburan itu udah misalnya mulai dari materi Islam, tujuan pembelajaran, masa pembelajaran, semua. Lalu gotong royong melibatkan ya, mari bahasa Indonesia, mari. Tidak ada yang salah. Kita kan tadi konsepnya kita bebas mendesain. Pokoknya dia sesuai dengan strukturnya, ada komponennya, tidak ada yang salah. Mari. Yang di internet itu pun belum tentu benar itu. Jadi kita harus pede, tidak boleh insecure. Mari. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kami mencoba mempresentasikan modul ajar bahasa Indonesia satu pertemuan. Nah, di situ judul menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi. Menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi. Kompetensi awalnya, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi. Nah, yang menjadi profil pelajar Pancasila yang kami ambil dari materi ini, itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, akhlak kepada alam. Karena deskripsi di sini mendeskripsikan keindahan alam atau keindahan lingkungan. Nah, baru yang kedua berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Yang ketiga bergotong royong atau kolaborasi. Yang keempat kreatif, menghasilkan sebuah karya dan tindakan yang orisinal. Yang dimana di sini mereka pada akhirnya menciptakan sebuah teks deskripsi dengan mengamati suatu lingkungan atau juga nilai-nilai budaya. Nah, di core sini yang kami ambil beriman, berarti bersyukur kepada Tuhan. Baru terbuka
baru setelah itu menghargai. Nah, dari kebenaran mana yang mengambil marhum benar, itu tadi termasuk ke value beriman, baru marhatan benar, berarti menyampaikan nanti ke depan atau membacakan teks deskripsi yang disampaikan yang diciptakan mereka dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang baik atau yang benar. Nah, sarana dan prasarananya di situ ada proyektor, laptop, internet LCD atau buku paket bahasa Indonesia dari Erlangga. Ya, karena yang kita pakai adalah Erlangga. Kalau dari internet pun kita lihat tidak sesuai dengan buku yang kita pakai di sini. Jadi langsung nanti dibuat di situ, saya buat nanti buku pakai bahasa Indonesia penerbit Erlangga. Target peserta didik 30 sampai 35 orang. Next Pak. Nah, model pembelajarannya yaitu kontekstual dan metode pembelajarannya discovery, mendorong siswa untuk menemukan sendiri. Sebenarnya sini yang kedua, kompetensi awalnya Indonesia adalah negara yang nyaman untuk ditempati. Selain masyarakatnya ramah, lingkungan asri, keasrian lingkungan tidak hanya di desa, di berbagai sudut kota pun kini telah dikemas dengan berbagai taman. Berbagai pesona lingkungan asri tersebut dapat diungkapkan dengan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki pengertian ialah teks yang berisi gambaran suatu objek atau tempat atau peristiwa yang dimana mendeskripsikan suatu tempat atau objek seolah-olah dapat kita melihat, dapat kita mendengar atau merasakan yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis dari suatu objek. Yang B, model pembelajaran yaitu kontekstual, yaitu CTR, contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka atau negosiasi yang terkait dengan dunia nyata dan kehidupan siswa sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Jadi motivasi belajar muncul dalam dunia pikiran peserta didik menjadi konkret, yang dimana suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan, dan menganalisis, mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi. Melalui pengalaman indera penulis bisa menuangkan kalimat demi kalimat untuk menjadi suatu teks yang utuh. Sedangkan di metode pembelajaran self-learning, di sini merupakan metode pembelajaran di mana setiap peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi hingga kemudian diperoleh sebuah informasi atau kesimpulan dari teks deskripsi. Selanjutnya dalam profil pelajar Pancasila, pada modul ini profil pelajar Pancasila yang diterapkan yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran dalam teks deskripsi tentang sebuah objek yang dideskripsikan secara kreatif. Karena di sini mereka akan menceritakan sebuah teks deskripsi Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya profil pelajaran berbestim. Pada materi modul ini profil pelajar Pancasila berbestim, beriman, terbuka dan menghargai dengan mensyukuri ciptaan Tuhan. Kita menghidupi sikap beriman, terbuka dan mampu menghargai ciptaan Tuhan dan menghasilkan dan menghargai hasil yang diciptakan sesamanya. Dan di dalam hari mereka membacakan hasil ciptaan mereka dan teman-teman mereka menghargai apapun yang diciptakan temannya. Jadi dia bersikap saling menghargai. Nah, yang selanjutnya integrasi Hapunarundubona, berguru yang benar dan berbicara yang benar. Dalam berguru yang benar berarti kita mampu mengucap syukur dengan alat ciptaan Tuhan yang indah. Sedangkan berbicara yang benar, peserta didik mampu menyampaikan teks deskripsi yang telah diciptakan peserta didik itu sendiri di hadapan peserta didik lainnya. Oke, yang kedua, di capaian A. Pembelajaran peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi. Nilai core value-nya
Nah ini saya rasa 7 pembelajaran fase D ya. Terus saya dibacakan. Nah kegiatan pembelajaran 1 topik 1. Yang pertama di sini adalah pertemuan pertama adalah topik 1, menyimak dan memaknai informasi dalam teks deskripsi. Berarti dalam hal ini saya atau seperti ini menanyakan sebuah video. Karena di sini adalah menyimak. Jadi perlu memberikan menanyakan sebuah video. Nah, tujuan pembelajaran topik 1 ini mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berbagai bahasa. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya. Di produk Pancasila juga, core value-nya juga sudah, nilai-nilai budaya juga, indikator ketercapaian. Nah, dalam materi teks deskripsi ini ada 5 indikator ketercapaian. Sampai dia nanti menulis gagasan atau menciptakan sebuah teks deskripsi. Nah, dalam topik 1 ini yang kita ambil hanya dalam satu pertemuan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi informasi. Berarti sila tadi dia menyimak dan menganalisis. Selanjutnya sengaja kami pulang yang 1 sampai yang kedua sampai yang kelima Bapak Ibu. Media pembelajaran yang kami gunakan di sini internet, buku paket bahasa Indonesia penerbit Erlangga, laptop, proyektor. Nah, di sini dia di pertemuan pertama ini sudah ditentukan dari penerbit Erlangga, yaitu video Keindahan Alam yang berjudul itu Taman Indonesia Kaya. Sudah langsung ditentukan dari penerbit Erlangga. Nah, ini pertemuan pertamanya. Yang ketujuh, pendekatan. Melalui pendekatan yang diawali dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh peserta didik, baik secara langsung maupun melalui pengalaman, cerita kehidupan orang lain yang ditayangkan oleh video yang berjudul Taman Indonesia Kaya. Selanjutnya dari tayangan video tersebut dapat merefleksikan apa yang dideskripsikan dari video tersebut, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terhadap nilai yang diperoleh dari informasi utama yang mengembangkan kekayaan Indonesia, baik alamnya yang asli maupun budayanya yang beraneka ragam. Melalui pendekatan yang diawali yang menggunakan kesadaran akan kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam sehingga mengenal diri dan orang lain atau objek lainnya. Dalam hal ini esensi terpenting adalah mampu mensyukuri anugerah yang diberikan pencipta bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam Indonesia Kaya itu Bapak banyak ditemukan di situ peringatan budaya juga. Nah, jadi banyak pemandangan di dalam video Taman Indonesia Kaya. Yang keenam metode yaitu dialog partisipatif, seri pengalaman, diskusi kelompok, refleksi dan aksi. Yang ketujuh, sumber belajar, menyimak informasi teks deskripsi, video Taman Indonesia Kaya, kegiatan 1 dan kegiatan 2 rangkuman materi pembelajaran. Yang kedelapan, persiapan guru, menyiapkan bahan ajar, membuat kolom-kolom kerja untuk membantu peserta didik mengidentifikasi kemampuan, menyusun ringkasan materi pembelajaran, menyiapkan rubrik penilaian, dan observasi diskusi kelompok, dan terakhir penutup untuk kegiatan refleksi. Nah, ini dia adalah kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Nah, kegiatan pertemuan itu 10 menit ya. Guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Setelah berdoa, siswa diajak meninggalkan tanah air ke Indonesia ya bersama-sama. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan serta menyampaikan karakter atau sifat apa yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan proses kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di situ dia munculkan pertanyaan. Ada pertanyaan itu, apa yang dimaksud ini? Apa ciri-cirinya, tujuan, apa saja struktur dari teks deskripsi? Yang keempat, peserta didik menerima informasi dari guru tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar merespons secara aktif informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari. Nah, ini kegiatan intinya. Dalam kegiatan ini menggali pengetahuan, pemahaman dan pengalaman peserta didik tentang kemampuan diri. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk membuat sebanyak pernyataan apa yang diketahui tentang pengertian dari teks deskripsi itu. Yang kedua, peserta didik menuliskan pertanyaan tentang keingintahuannya tentang pengertian deskripsi.
Yang ketiga, guru menjelaskan pengertian dan jenis teks deskripsi melalui PowerPoint. Yang keempat, peserta didik menyampaikan tanggapannya dengan cara menyimak sebuah video Taman Indonesia Kaya tentang cara menganalisis dan mengevaluasi objek dari tayangan video itu. Itu situsnya Bapak Ibu. Nah, peserta didik mencari dan menemukan informasi dari isi teks deskripsi dari tayangan video Taman Indonesia Kaya melalui menjawab pertanyaan kegiatan 1. Nah, ini dia dari tayangan itu dimunculkan pertanyaan. Itulah pertanyaannya 1 sampai 5. Itu dimunculkan pertanyaan dari tayangan video tersebut. Karena di situ mereka diminta untuk menyimak. Nah, setelah tayangkan video itu, maka muncul pertanyaan ini. Apakah mereka mampu menyimak atau tidak? Nah, selanjutnya peserta didik dapat menganalisis gagasan tentang melalui objek tayangan video dengan mengerjakan kuis dengan jawaban yang sesuai. Nah, kesimpulan. Ini dia refleksi. Refleksinya, peserta didik duduk tenang dan hening untuk merefleksikan bahwa apa inti pembelajaran yang didapatkan setelah materi pembelajaran diberikan guru untuk mengembangkan kemampuannya. Aksinya, peserta didik menuliskan satu kemampuan yang dianggap masih terpendam, lalu menuliskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan selama 1 minggu ini, kemudian membuat jurnal pelaksanaan rencana tersebut dan melaporkan hasilnya pada minggu berikutnya. Setelah itu ada doa, kita belajar ditutup dengan berdoa. Nah, selanjutnya modifikasi kegiatan. Di modifikasi ini, untuk menggali pemahaman peserta didik perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki. Bisa dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau mencari sumbernya dari internet, gambar atau artikel. Refleksi guru, apakah kegiatan belajar berhasil? Apa yang menurut ibu bapak berhasil? Kesulitan apa yang dialami? Apa langkah yang perlu dilakukan dengan memperbaiki proses belajar? Apakah seluruh siswa mengikuti pelajaran dengan baik? Nah, itu dengan refleksi guru. Refleksi siswa, bagaimana menurut yang paling sulit dari pelajaran ini? Oke, terima kasih. Saya coba tadi perhatikan memang dari awal modul ajar bahasa Indonesia ya. Cara saya yang pertama strukturnya sudah sangat bagus dan lengkap strukturnya dari awal sampai akhir. Kemudian ada tadi memang saya lihat, boleh dilihat di sampulnya tadi. Bukan di sampul, di nilai budaya, di nilai budaya. Ya, di nilai budaya. Coba ke bawah lagi. Oke, stop. Oke, nah untuk core value beriman, terbuka dan menghargai. Kemudian berguna benar dan melakukan benar. Coba di bawah dari ke bawah. Ke bawah. Lagi Pak. Udah masuk aktivitas 1 tadi. Aktivitas 1 tadi. Masih bawah lagi. Kemudian nilai budaya, oke, nilai budaya di bawah lagi, F itu. Oke, lagi bawah. Ya, saya melihat tadi memang ada mazhab Nabuna. Jadi saya pun makin heran gitu. Apa mazhab Nabuna ya gitu. Tadi saya lihat. Oh, jadi ya mungkin bisa dapat kita gunakan makna tadi gitu, sesuai dengan apa yang kita sepakati gitu. Oh iya, berbicara soal seperti ada juga masalah yang lain dipersiapkan, misalnya jadi persiapan gitu. Kemudian yang mau saya berikan masukan itu adalah bagaimana nilai-nilai itu sudah dimuat dalam mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan saya sudah melihat bahwa ada di sana nilai beriman. Dengan apa? Dengan mengajak berdoa. Ya, dengan mengajak berdoa itu termasuk juga untuk value beriman. Kemudian juga dari nilai menghargai itu sudah ada bagaimana kita menghormati tanah air kita. Itu juga termasuk nilai menghargai. Nah, kemudian di kegiatan inti juga saya belum menemukan memang di kegiatan inti di mana nilai-nilai tersebut itu ditanamkan. Di kegiatan inti Pak, coba ditutupkan sedikit.
Iya, ini pikiran inti. Jadi di sini memang belum terlalu mencolok memang apa yang disampaikan dengan ganda itu. Saya hanya kasih saran. Bagaimana kalau misalnya kan tadi ada pertanyaan di kegiatan ini, ada di bawah itu kegiatan apa? Pertanyaannya dari video itu, ini ada pertanyaan. Iya. Bagaimana kalau misalnya ini pertanyaan ini dimasukkan ke dalam diskusi kelompok? Iya. Jadi mereka akan bekerja dengan kelompok. Dengan begitu nilai-nilai itu semakin tampak, gitu kira-kira. Jadi kita berikan video, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kelompok, kemudian mereka di kelompok bersama-sama bahas ini. Oh iya iya. Oke. Iya. Oh iya. Iya, oke. Boleh nanti supaya lebih gampang berkelompok. Oke. Bagi kelompok ya Pak ya. Oke, kemudian ke bawah ke nomor 9 tadi tuh. Di bawah itu mendekati asesmen udah dekat-dekat ke asesmen. Nomor 9. Oh ya, nomor 10, mulai dari nomor 10. Oke, kemudian nomor 10 11. Nah, 12 ini yang nomor 10 untuk menggali pemahaman peserta didik tentang perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki, bisa dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau mencari sumbernya dari internet, gambar atau artikel. Saya melihat bahwa ini dari pelajaran agama, kira-kira begitulah Bu. Iya. Mungkin nanti bisa dimodifikasi lagi nomor 10. Iya, tapi mungkin untuk menggali pemahaman peserta didik tentang deskripsi mungkin gitu. Karena materi saya itu tentang kemampuan memang. Jadi mungkin nanti bisa diganti pemahaman peserta didik tentang deskripsi misalnya gitu. Bisa dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau mencari sumbernya dari internet, gambar, artikel. Kemudian di bagian 13 penilaian. Sikap beriman, bersyukur, berguru yang benar. Oke, udah sangat bagus. Ada juga indikator dan instrumennya. Kemudian ke bawah lagi Pak. Di bawah ada juga lagi Pak ke bawah. Oke. Nah, tadi ketika di awal sudah dipaparkan bahwa ada tiga core value yang mau kita ukur. Yang pertama itu tadi saya catat beriman, kemudian menghargai, kemudian satu lagi tadi terbuka. Nah, alangkah bagusnya ya, coba kalau di atas ke atas sedikit Pak, yang merah tadi sedikit. Iya ke atas Pak, ke atas lagi. Oke ini Pak. Nah, penilaian kognitif, jelas ini bukan kognitif, ini penilaian sikap ya. Yang pertama itu sikap beriman, bersyukur, berguru yang benar. Nah, tetapi untuk penilaian yang berikutnya di bawah ini, misalnya terbuka belum ada, kemudian menghargai juga belum ada asesmennya. Saya lihat memang ini kan ya, kalau misalnya kita mau mengukur bagaimana keberhasilan sikap beriman atau beriman kan setara dengan berguru yang benar ya. Berarti kita juga punya instrumennya juga. Bagaimana mengecek mereka sudahkah meningkat. Program Pancasila yang dikembangkan pada masa ini adalah mandiri dan gotong royong yang akan melalui berbagai gerak distrik permainan inovasi melalui permainan bola basket. Untuk portfolionya dikembangkan pada fase ini ada mandiri dan gotong royong yang kita berproses hampir sama dengan yang di atas. Untuk abang dan berguna mandiri dan sedia yang juga harus bergerak distrik permainan inovasi melalui permainan bola basket. Untuk saya rasa untuk serangan sana di luar adalah tampak, tinggal menambah keseluruhan. Yang selanjutnya untuk peserta didik itu untuk kelas sekolah. Model pembelajaran sudah ada model tatap muka. Untuk metode yaitu yang pertama adalah demonstrasi, yang kedua ada drill atau resiprokal atau pengulangan. Dalam arti setiap gerakan itu harus diulang sampai 1000 bahkan 10.000 kali sampai 2 harus diulang. Kalau cuma 10 kali ini tidak mungkin.
Yang selanjutnya untuk kompetensi awal di sini untuk pendahuluan, kompetensi awal ini udah hal yang biasa. Awalnya itu sama dengan yang di atas. Yang kedua model tatap muka. Yang ketiga yang demonstrasi dan resiprokal. Lalu untuk program Pancasila mandiri dan gotong royong itu kan melalui proses berdasarkan spesifik kemenangan pasi melalui bola basket. Baru untuk program BBST itu adalah terbuka melalui proses berdasarkan kemenangan pasi melalui bola basket. Baru untuk integrasi bola yaitu dudu yang dilakukan melalui proses berdasarkan spesifik kemenangan pasi melalui bola basket. Baru kegiatan pembelajaran pertama capaian pembelajaran ya berinteraksi dengan teman dalam permainan bola basket yang pasti namanya olahraga permainan berdasarkan interaksi karena dia bermodel tim. Kalau dia yang dipilih tersebut berarti dia model olahraga sendiri, artinya semua mengajar dengan itu satu orang menjadi dua. Kalau dia yang permainan berarti ada tim, berarti langsung saling berhadapan. Ini waktunya juga ditentukan dan nanti juara yang tidak ditentukan yang sama untuk pemenangan. Yang selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran yang untuk karena efektif mungkin hampir sama ya, namanya mungkin ada sebenarnya ada teori di video yang kurikulum merdeka yang kami juga sebenarnya ada teori yang jelas, tapi mungkin karena ada permintaan dari ujian ini dapat mana tadi ada lagi namanya ujian yang model berkelanjutan. Ya sebenarnya tidak ada lagi teori untuk K13 dengan KSP K13 dan kurikulum merdeka. Tapi karena ada ujian teori, ya terpaksa ada juga teori tidak satu sekitar 525 menit. Ya sebetulnya pemahaman bermakna ya seperti untuk gerak spesifik pemain bola basket, manfaat apakah yang dirasakan olehnya. Yang kedua, dapat pengalaman yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya, yang materi itu bola basket, contohnya lempar, itu sudah pasti berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk pematutnya, mengapa sendiri perlu memahami dan menguasai gerak spesifik, mengoper, menangkap, mengiringkan mereka dalam permainan bola basket. Ini tadi dikatakan gerak lokomotor dan gerak non lokomotor yang tiga. Yang selanjutnya untuk proses kegiatan prosedur kegiatan pembelajaran. Yang pertama persiapan mengajar. Ini mungkin hal yang biasa. Yang kedua kegiatan pengajaran. Yang selanjutnya ada di sini kegiatan inti mungkin untuk langkah-langkah pembelajaran. Untuk aktivitas satu di sini untuk pertemuan pertama. Ya pertemuan pertama itu kita dasar dalam bermain bola basket. Mungkin ada yang dribble, ada untuk passingnya, dan ada mungkin untuk shoot atau menembakkan bola ke dalam ring. Ini tuh model-model gambar. Nantinya pun juga ya mungkin selama ya bulan-bulan terakhir ini mungkin dah saya apakan ke siswa juga. Artinya kalau bisa kita lebih banyak menonton, ya, menonton di YouTube. Kalau buku saya lihat, saya rasa buku itu jarang dibuka orang itu. Mungkin ada yang tidak pernah membuka buku itu. Yang pertama saya sebut tadi, materi memang terlalu, kalau saya terlalu tinggi materi.
Artinya dia sudah hampir sama dengan kelompok mahasiswa. Karena apa? Ya proses tingkat SMP dengan mahasiswa, apalagi dengan bola yang sama, ya, saya rasa bukunya perlu dicermat ulang ke Erlangga juga. Atau pengarangnya lah kita sebut, kalau Erlangga mungkin cuma pengantar bukunya. Yang selanjutnya materi kelima, lanjut sampai yang ada lembar refleksi, ya hampir sama dengan mungkin, tapi hampir sama dengan yang LKPD, tapi di sini nggak disebutkan. Cuma di sini kita cuma menyontengnya, mencek apa yang kita lakukan untuk lembar refleksi. Ya, lagi ke bawah. Contoh, ya di sini ini untuk siswa ya pribadi. Artinya dia sendiri, artinya semacam penilaian terhadap diri sendiri. Yang kedua, ini untuk pengetahuan dan keterampilan. Contoh di sini saya dapat menjelaskan pengertian fisik menembak bola atau dengan bola basket dengan benar. Artinya, ya kalau siswa itu sudah bisa menjelaskan pengertian menembak bola dengan bola basket, berarti dia ya atau tidak. Yang ini yang lewat. Oke, kita ada perbaikan. Mungkin kalau saya lihat dari internet, mungkin dari beberapa video atau gambar, kalau ada mungkin nomor mata itu kalau memang zoom handphone, kalau ada itu 40 siswa, itu 30 orang bakalan nggak pernah membuka materi itu, pasti dia menonton mungkin game. Itu pernah saya tulis waktu senam, itu bukan senam yang dibuka, tapi main game. Itu yang perlu mungkin dicermati lebih lanjut untuk yang disampaikan Pak Manik tadi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Seribu, kita beri tepuk tangan dulu.